Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Rahmalia, PP 1911511022, mahasiswa dari jurusan Teknik Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan akhir dari praktikum modul 7 tentang Uniprocessor Trace yang ketiga, yang mana pada Uniprocessor Trace yang ketiga ini kita akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu pengaruh ukuran blok untuk berbagi ukuran cache. Yang kedua, itu ada pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran cache. Dan yang ketiga itu pengaruh replacement voice. Yang mana yang kita bahas yang pertama, pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran cache. Yang pertama, tujuannya itu menampilkan pengaruh ukuran blok pada misthread untuk beberapa ukuran cache. Yang mana prosedurnya, jalankan SMP cache, kemudian konfigurasi sistem dengan karakteristik arsitektur sebagai berikut. Langsung saja kita buka aplikasi SMP cache. Ini kita ubah menjadi SMP. Kemudian ini kita ganti 1. Dan ini kita ganti. Ini kita ubah menjadi word by blocknya kita ubah jadi 8. Oke, kemudian kita okekan. Yang saja kita karena pada modul diminta melakukan simulasi untuk mendapatkan misthread dari konfigurasi IR, maka kita akan melakukan IR. Oke. Langsung saja kita tunggu. Nah, ini sudah selesai execute-nya. Langsung saja kita, nah ini sudah kita dapatkan misthread dari IR ini, yang mana 23,88%. Oke, selanjutnya itu kita ubah lagi. Yang tadi word by block-nya untuk 8 sekarang kita ubah menjadi 16 dan cache size-nya kita ubah menjadi 4. Kemudian kita execute-kan lagi hingga sampai semua percobaan terlaksanakan.
Di sini pada percobaan ini tidak akan saya lakukan semuanya karena akan memakan waktu yang lama. Saya akan menunjukkan hasil dari jurnal yang telah saya buat. Pada jurnal ini telah didapatkan untuk work by block-nya 8, yaitu miss rate-nya menjadi sama seperti yang kita lakukan percobaan tadi, hasilnya sama. Kemudian untuk yang ukuran bloknya 16 itu didapat miss rate-nya 15,674%. Dan untuk work by block 32 dengan size cache-nya 4 KB itu didapat miss rate-nya 9,702%. Dan untuk blok 64 dengan size cache-nya 4 KB itu kita dapat miss rate-nya 6,537%. Selanjutnya untuk blok 108 kita dapat miss rate-nya itu 5,143%. Dan untuk blok 256 dengan size cache-nya 4 KB kita dapat miss rate-nya itu 9,005%. Dan untuk blok 512 kita dapat miss rate-nya 14,3. Nah, ini udah selesai. Dan hasilnya sama seperti yang ada di jurnal yang telah saya buat pada percobaan kemarin. Langsung aja kita lanjutin. Size card-nya 4 KB itu miss rate-nya 14,375%. Yang terakhir ada bloknya 1024 dengan size cache-nya itu 4 KB. Kita dapat miss rate-nya 38,093%. Nah, kita buka lagi modul. Nah, pada modul ini ditanyakan apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok, mengapa, apa yang terjadi dengan compulsory misses saat kita memperbesar ukuran blok, apakah pollution point muncul dalam percobaan ini? Nah, di sini jawabannya, pada saat menambah atau meningkatnya ukuran blok, nilai awal dari miss rate menurun hingga word by block 128. Ketika word by block bertambah tinggi, di mana bernilai di atas 128, miss rate nilainya meningkat kembali. Ketika memperbesar ukuran blok, maka peluang terjadinya compulsory akan berkurang. Lalu pollution point adalah situasi ketika program yang sedang membuat data ke dalam cache tidak berhasil sehingga menyebabkan data lainnya dikeluarkan dari cache. Dalam percobaan ini muncul pollution point. Nah, pada pertanyaan yang selanjutnya itu apakah pengaruh pollution point bertambah atau berkurang dengan bertambahnya ukuran cache? Mengapa? Nah, di sini jawabannya iya. Dengan bertambahnya ukuran cache, maka pollution point akan berkurang dikarenakan cache tidak memiliki ruang lebih besar. Lanjut, kita masuk pada percobaan kedua, yaitu pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran cache. Di sini tujuan dari percobaan kedua ini itu menganalisis pengaruh pemetaan pada miss rate untuk beberapa ukuran cache. Dengan prosedur seperti ini. Nah, pada percobaan ini diminta untuk mengkonfigurasikan pemetaan menggunakan konfigurasi direct to two-way set associative, four-way set associative, egg-way set associative, and fully associative. Nah,
Langsung saja kita masuk pada aplikasinya. Nah, pada percobaan 2 ini hampir sama seperti tadi, tapi bedanya itu di block in catch-nya itu kita ubah dulu menjadi 16. Ini kita ubah menjadi set asosiatif. Ini kita ubah menjadi oke. Karena yang diminta untuk konfigurasi IR, langsung saja kita simulasiin. Nah, pada percobaan ini telah saya lakukan, setelah saya buat pada jurnal. Nah, ini jurnal yang telah saya buat. Nah, yang pertama itu direct. Pada direct ini kita dapat miss rate-nya 12,340%. Selanjutnya two-way set asosiatif. Kemudian kita lanjut ke two-way set asosiatif seperti ini. Didapat total replacement-nya 334 dengan simulasi step-nya 5.308. Kemudian selanjutnya itu ada four-way set asosiatif. Setelah disimulasikan, didapatlah seperti ini. Selanjutnya itu ada 8-way set asosiatif dengan miss rate 8,308%. Selanjutnya ada fully asosiatif. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita lihat lagi di modul. Pada modul ini ada pertanyaan. Di sini apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya associativity? Mengapa? Apa yang terjadi dengan konflik missis ketika kita memperbesar nilai asosiatif? Nah, di sini jawabannya jawabannya itu iya. Di mana dengan meningkatnya associativity, maka miss rate akan menurun. Dilihat pada tingkat direct terjadi miss rate paling besar, sedangkan pada fully asosiatif, miss rate paling kecil. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat asosiatif, miss rate paling kecil. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat associativity, maka jumlah blok yang disalin ke cache menjadi semakin besar. Ketika memperbesar nilai asosiatif, maka konflik missis menjadi menurun. Selanjutnya itu ada pertanyaan selanjutnya, apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran cache? Mengapa?
berpengaruh, jawabannya itu berpengaruh karena semakin besar jumlah cache, maka semakin banyak blok yang disalin. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah peningkatan asosiatif meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum yang manakah yang merupakan langkah dengan lebih banyak manfaat dari direct ke two-way, dari two-way ke four-way, dari four-way ke eight-way, dan dari eight-way ke fully associative. Sini jawabannya, apakah peningkatan asosiatif meningkatkan kinerja sistem? Jawabannya iya. Dan langkah mana yang lebih banyak manfaat itu adalah langkah dari direct ke two-way associative. Selanjutnya masuk ke percobaan ketiga, yaitu pengaruh replacement policy dengan tujuan menunjukkan pengaruh replacement policy pada misread dengan prosedur sebagai berikut. Langsung saja kita masuk ke bisa kita lihat seperti pada layar dengan prosesor SMP yaitu 1, cache protokolnya itu MESI, word weight-nya itu 16, word by block-nya itu 16, block in my memory-nya itu 8192 dengan block in cache-nya 128, mapping-nya eight-way set associative. Nah, pada percobaan ketiga ini, kita akan mengkonfigurasikan replacement policy menggunakan konfigurasi random, LRU, LFU, dan FIFO. Untuk setiap konfigurasi, dapatkan misread menggunakan trace file. Hydro, NASA 7, CXP, MDLGD, COM, gelombang, SVM, dan UCOM. Secara umum, manakah langsung aja kita masuk ke aplikasinya. Sama seperti tadi, sama seperti percobaan sebelumnya. Di sini kita ubah menjadi 16. Oke. Di sini kita mulai dari konfigurasinya Hydro. Ini adalah hasil dari percobaan yang telah saya lakukan, hasil jurnal saya. Nah, ini yang pertama Hydro, pada bagian randomnya bisa kita lihat yang kita dapatin itu misread-nya itu 16,126%. Dengan total replacement-nya 225, dengan simulation step-nya itu 2127.
Oke, lanjut aja kita. Nah, kemudian ini ada pada bagian LRU-nya itu, misalnya kita dapat 14,763%. Pada bagian LFU-nya itu kita dapat misratnya 15,139%. Dan pada bagian FIFO kita dapat misratnya itu 15,139%. Ini pada percobaan ini tidak akan saya simulasikan semuanya karena akan memakan waktu yang lama. Langsung saja kita ke modul untuk menjawab pertanyaan yang ada di modul. Nah, pada modul 7 percobaan 3 ini ditanyakan secara umum manakah replacement policy dengan misrat terbaik. Dan mana yang paling buruk? Apakah manfaat kebijakan LFU dan FIFO terjadi untuk semua tolak ukur, dan apakah mereka bergantung pada nilai lokalitas yang berbeda? Dan di sini jawabannya, jika dilihat maka replacement policy terbaik adalah LRU. Sedangkan yang terburuk adalah random. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu ada untuk catch direct method, akankah Anda mengharapkan hasil yang akan berbeda untuk replacement policy yang berbeda? Mengapa dan mengapa atau mengapa tidak? Di sini jawabannya, ketika dilakukan pengujian dapat dilihat direct method menunjukkan hasil dengan misrat tertinggi, sehingga direct method tidak diharapkan mendapatkan hasil yang berbeda. Pada pertanyaan selanjutnya itu, apakah penggunaan replacement policy yang konkret meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum yang merupakan langkah dengan manfaat lebih dari random ke LRU, dari random ke LFU, atau dari random ke FIFO. Mengapa? Di sini jawabannya, apakah penggunaan replacement policy yang konkret meningkatkan kinerja sistem? Jawabannya itu iya. Meningkatkan kinerja sistem. Yang paling bermanfaat adalah dari random ke LRU. Hal ini terjadi karena jarak misrat dari random ke LRU lebih besar jika dibandingkan dari random ke yang lainnya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan pada laporan akhir praktikum modul 7 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.